Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Manajemen Sumber Daya Manusia. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai materi pelatihan dan pengembangan. Kelompok kami terdiri dari Salma Dina Saksono, Dena Fitri Amalia, Claresta Marsha Reynanda, Rishad Kanif Saputra, dan Kaila Tifala Syam. Sebelum kami masuk ke inti materi, saya akan menjelaskan mengenai pengertian pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dan pengembangan merupakan usaha yang terencana dari suatu organisasi untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan pegawai. Pelatihan berarti meningkatkan kemampuan untuk melakukan pekerjaan spesifik pada saat ini, sedangkan pengembangan berarti meningkatkan pengetahuan untuk melakukan pekerjaan di masa yang akan datang. Lalu ada beberapa manfaat pelatihan dan pengembangan. Yang pertama, menyesuaikan dengan peraturan-peraturan organisasi atau perusahaan yang ada. Yang kedua, perubahan dalam lingkungan kerja dan tenaga kerja ke arah yang lebih baik. Yang ketiga, meningkatkan daya saing perusahaan dan memperbaiki produktivitas perusahaan. Lalu ada beberapa langkah-langkah pelaksanaan dan pelatihan. Yang pertama, menganalisis kebutuhan pelatihan organisasi. Yang kedua, menentukan sasaran dan materi program pelatihan. Yang ketiga, menentukan metode pelatihan dan prinsip-prinsip belajar yang digunakan. Dan yang keempat, mengevaluasi program pelatihan dan pengembangan tersebut. Selanjutnya yaitu ada analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan merupakan penentuan kebutuhan pelatihan dan pengembangan yang akan dilakukan dengan mengidentifikasi kompetensi organisasi pada saat ini dan perubahan lingkungan di masa yang akan datang. Analisis kebutuhan sendiri dibagi menjadi 3 langkah, antara lain analisis kebutuhan organisasi, analisis kebutuhan tugas, serta analisis kebutuhan pegawai. Yang pertama yaitu ada analisis kebutuhan organisasi yang dapat diartikan dengan mengidentifikasi strategi dan lingkungan organisasi pada saat ini dan masa mendatang guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada identifikasinya, terdapat tantangan lingkungan organisasi, diantaranya yaitu lingkungan persaingan yang semakin ketat akibat dari globalisasi, kecenderungan peningkatan outsourcing atau tenaga kerja alih daya, perubahan-perubahan teknologi yang semakin pesat, dan keanekaragaman pegawai. Selain itu, diperlukan juga kompetensi sumber daya manusia yang mumpuni dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu inisiatif, yang kedua yaitu mampu bekerja sama dalam tim, yang ketiga yaitu memiliki kemampuan evaluasi kinerja, yang keempat yaitu mampu berkomunikasi dengan baik, yang kelima yaitu memiliki kemampuan problem solving atau pemecahan masalah yang baik, yang keenam yaitu mampu mengambil keputusan secara tepat, yang ketujuh yaitu memiliki kemampuan untuk membuat rencana. Analisis kebutuhan tugas adalah analisis yang mempengaruhi kelompok pekerjaan tertentu atau tugas-tugas tertentu di dalam organisasi, seperti tugas-tugas yang harus dilakukan dalam setiap jabatan, hal yang dapat dipelajari dari peran tersebut, dan informasi analisis jabatan tersebut yaitu uraian tugas, persyaratan tugas, dan standar unjuk kerja yang terhimpun dalam informasi sumber daya manusia organisasi. Analisis kebutuhan pegawai. Analisis kebutuhan pegawai merupakan suatu metode untuk mengetahui apakah ada pegawai yang memiliki kinerja kurang dalam menjalankan tugas-tugasnya. Selain itu, menganalisis kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan para pegawai yang dapat diketahui melalui penilaian kinerja, observasi di lapangan, serta melakukan kuesioner. Tujuan pelatihan harus dirumuskan secara spesifik. Apakah perusahaan menginginkan perubahan perilaku atau perubahan pengetahuan yang ingin dicapai setelah dilakukannya pelatihan? Pelatihan yang dilakukan oleh perusahaan memiliki fungsi untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan kualitas, mendukung perencanaan SDM, meningkatkan moral anggota, memberikan kompensasi yang tidak langsung, serta meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode pelatihan. Yang pertama adalah metode on the job training. Metode ini dilakukan pada saat jam kerja berlangsung, baik secara formal maupun informal. Metode ini juga dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah job instruction training atau latihan instruksi jabatan, yang merupakan pelatihan untuk manajer atau supervisor yang bertindak sebagai pelatih guna menginstruksikan bagaimana cara melakukan pekerjaan tertentu dalam proses bekerja. Yang kedua adalah coaching atau biasa kita sebut sebagai bentuk pelatihan dan juga pengembangan yang dilakukan di tempat kerja oleh atasan dengan membimbing petugas dengan cara melakukan pekerjaan tersebut secara informal dan tidak terencana. Yang ketiga itu adalah job rotation
atau kita biasa sebut sebagai program yang direncanakan secara formal dengan cara menugaskan para pegawai di beberapa pekerjaan yang berbeda dan juga dalam bagian yang berbeda dengan organisasi yang guna untuk menambahkan pengetahuan mengenai pekerjaan tersebut. Yang terakhir adalah apprenticeship atau pelatihan yang mengkombinasikan antara pelajaran di kelas dan juga praktek di lapangan. Berikutnya yang kedua adalah metode pelatihan off the job training yang dilakukan secara khusus di luar pekerjaan. Metode of the job training ini juga dibagi menjadi beberapa. Yang pertama contohnya adalah lecture, yang kedua adalah video presentation, yang ketiga adalah vestibule training or simulation, yang keempat adalah role playing, yang kelima adalah case study, yang keenam adalah self study, yang ketujuh adalah program learning, yang kedelapan adalah laboratory training, dan yang terakhir adalah action learning. Selanjutnya ada faktor efektivitas pelatihan. Setiap pelatihan di dalam organisasi atau perusahaan, keefektifan pelatihan selalu dijadikan tujuan utama. Karena dengan demikian, pelatihan akan bermanfaat untuk organisasi atau perusahaan. Yang pertama itu ada partisipasi yang merupakan keaktifan seseorang peserta dalam suatu kegiatan. Yang kedua ada pengulangan, yaitu merupakan mengulang tindakan atau kata untuk menangkap ide dalam memori seseorang. Yang ketiga ada relevansi, yaitu pelatihan mempunyai arti atau manfaat yang sangat penting pada seseorang. Yang keempat ada pemindahan, yang artinya adanya kesesuaian antara pelatihan dengan pekerjaan yang dilakukan sehari-hari oleh pegawai. Dan yang terakhir ada masukan, yaitu memberikan informasi tentang keberhasilan peserta pelatihan yang perlu dipertahankan. Selanjutnya, evaluasi pelatihan dan pengembangan. Evaluasi pelatihan karyawan merupakan proses sistematis yang dilakukan dengan tujuan untuk mengukur keberhasilan dari penyampaian materi pelatihan karyawan. Terdapat beberapa tahapan yang dilakukan sebagai bagian dari proses evaluasi pelatihan dan pengembangan karyawan. Yang pertama ada tahap reaksi, yang kedua tahap pembelajaran, yang ketiga tahap perilaku, dan keempat tahap hasil.